Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqtatam bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tentunya hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat menenteramkan jiwa, hari yang membuat tenang para sahabat sekalian. Dan di hari ini kita akan berbagi share tentang keilmuan, yaitu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan dimulailah dalam sesegera mungkin. Karena apa? Kita tidak akan tahu apa-apa yang terjadi di kemudian hari, apa-apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan segala sesuatu yang sifatnya lebih baik lagi. Para sahabat, gunakan kesempatan ini, kesempatan yang sangat-sangat jarang kita kerjakan. Oleh karena itu, kita belajar dari awal para sahabat untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya menjadi lebih baik lagi. Para sahabat, diusahakan dimulai hari ini. Dengan mulai hari ini, terutama yang harus kita lakukan adalah pertama, kurangilah mengeluh. Para sahabat, ketika kita mengurangi rasa keluh kesah yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam raga kita, hal itu kita bisa mengerjakan segala sesuatu yang lebih positif lagi, lebih kreatif lagi, lebih tentunya menghasilkan segala sesuatu yang berprestasi lagi. Oleh karena itu para sahabat, lakukanlah hari ini juga, diupayakan jangan pernah mengeluh tentang masa lalu, tentang apapun yang kita hadapin di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berkata, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti menggarisbawahi yang intinya kita melakukan segala sesuatu benar-benar selalu vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat apa-apa yang kita kerjakan selalu dalam kondisi terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dengan adanya yang dilakukan di hari ini dan seterusnya, usahakan, diupayakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Serta kurangilah rasa keluh kesah atau cemas dengan masa depan kita. Yang kedua, yaitu kurangi menyakiti hati orang lain. Kenapa demikian? Ketika kita menzolimi atau menyakiti perasaan orang lain, itu salah satu dari perbuatan-perbuatan yang Allah sangat benci, Allah tidak suka. Oleh karena itu, diupayakan segala sesuatu yang sifatnya menyakiti, menzolimi, atau membuat marah, membuat jengkel, dan sebagainya, diupayakan dihilangkan atau minimal sekali mengurangi hal-hal tersebut. Para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."
para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ketika kita menyakiti hati orang, kita mungkin secara tidak sengaja sudah menzolimin hati orang. Mungkin ketika kita tidak ada kesempatan untuk meminta maaf, dan itu tertanam bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Para sahabat itulah yang membuat mereka merasa terzolimin. Oleh karena itu, diupayakan para sahabat, diupayakan jangan sampai menyakiti hati orang dengan tutur kata, bicara, kesombongan, tingkah laku, kebijakan kita, atau aturan-aturan yang kita bikin. Karena dengan adanya melakukan kegiatan-kegiatan hal tersebut secara tidak langsung, itu sudah menyakiti dan tidak menghormati orang lain, serta bisa jadi itu membuat rasa dengki, iri timbul di perasaan mereka. Oleh karena itu para sahabat sekalian, diupayakan kurangilah menyakiti hati orang lain, kurangilah menzolimin hati orang lain. Insya Allah hati kita juga akan lebih tenang dan lebih tentram. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang yang lebih baik lagi, kita melakukan dengan penuh keikhlasan. Kita harus menyadari bahwa hati yang ikhlas itu insya Allah akan segala sesuatunya bisa bernilai ibadah. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang sifatnya ikhlas, insya Allah hati kita, raga kita, jiwa kita akan lebih tenang dan lebih tentram. Para sahabat sekalian, ikhlas tersebut yaitu membersihkan amal dari setiap noda. Yang lain berkata, seorang yang ikhlas adalah seseorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya meskipun hanya seberat biji sawi. Oleh karena itu, para sahabat, yang disebut dengan ikhlas, hal-hal yang kita lakukan diupayakan tanpa ada imbalan apapun, tanpa ada membutuhkan omongan-omongan positif tentang diri kita, tentang apapun yang sifat dan sikap kita dan tindakan yang kita sudah lakukan. Anggaplah itu vertikalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, serta apapun yang kita kerjakan karena Allah Ta'ala, insya Allah kita akan lebih tenang, lebih tentram, dan lebih minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, yaitu seberat apapun masalahmu, jika kamu minta sesuatu sama Allah, pasti Allah akan bantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dengan surat cintanya beliau, dengan surat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang sifatnya tentang permasalahan, baik itu masalah rumah tangga, masalah perekonomian, masalah karir, masalah jabatan, masalah apapun juga, itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang sifatnya permasalahan yang duniawi, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takar kemampuan kita, sudah takar kebutuhan kita dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tidak salah alamat. Itu sudah pasti, sudah yakin bahwa kita mampu menjalani segala sesuatu yang intinya tentang permasalahan dan solusi-solusi terbaik. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada,
untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik, kita utamakan empat yang tadi disebutkan tadi, yaitu kurangilah mengeluh. Kedua, kurangilah menyakiti hati orang lain atau menzolimin hati orang lain. Yang ketiga, lakukan dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, seberat apapun masalahmu, jika kamu minta sesuatu sama Allah, pasti Allah akan bantu. Insya Allah para sahabat, dengan kita melakukan hal-hal tersebut, kita insya Allah akan menjadi yang lebih baik lagi. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kita bersama untuk menjadikan segala sesuatunya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.